Muncul beragam tanggapan terkait insiden kabel semraut di ibu kota yang telah menelan korban. Hari dan sejak saya menjabat sampai ke depan, saya nggak mau ada pembangunan fiber optik yang berantakan. Maka saya minta rapikan. Ketika itu sejak Jakarta belum rapi, dia tanggung jawab memasang kabel sebelumnya. Ya kan? Nggak mungkin sejak Jakarta itu rapi. Saya minta yang membangun fiber optik atau namanya galian kabel ya harus rapi. Kira-kira gitu. Ya, saya minta dinas terkait yang awasi. Yang saya lihat sudah diperbaiki. Kalau di ujung-ujungnya belum ada, kasih informasi aja biar dinas PTSP memanggil bina marga, biar memanggil yang bersangkutan. Saya setiap hari keliling kalau ada yang saya termasuk juga masukan-masukan dari teman-teman media. Kan saya tidak bisa kami menjangkau sejakarta. Kalau itu kurang bagus ya kita evaluasi mereka. Termasuk saya minta contohnya kayak kemarin di Kampung Melayu ada galian. Saya berhenti. Saya minta itu harus rapi. Komunikasi terus-menerus dilakukan dengan pihak keluarga Sultan. Salah satu diantaranya adalah kunjungan dari pihak perusahaan yang diwakili oleh seorang pejabat senior dari perusahaan berkunjung ke rumah keluarga, dan setelah dilakukan penelusuran yang cukup waktunya dilakukan. Bahkan salah satu diantaranya yang disampaikan adalah bahwa perusahaan bersedia memberikan semacam bantuan kemanusiaan akibat terjadinya kecelakaan ini. Kemudian dalam pembicaraan perlu saya sampaikan bahwa pihak keluarga ini meminta sejumlah uang dengan angka yang tidak sedikit, yaitu meminta sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian jaminan biaya pengobatan Sultan sampai sembuh total, dan juga penggantian biaya dan kompensasi dari perusahaan dalam bentuk material sebesar 5 miliar rupiah. Nah, terhadap tawaran atau permintaan dari keluarga ini, pihak perusahaan menyampaikan akan memberikan penggantian atau reimbursement biaya perawatan dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh keluarga Sultan, itu yang pertama. Kemudian kedua, akan memberikan bantuan dana kemanusiaan ya sebesar 2 miliar rupiah dalam bentuk tunai ataupun surat berharga. Ini sekali lagi, ini adalah bentuk itikat baik yang ditunjukkan oleh perusahaan kepada Ananda Sultan ini akibat kecelakaan itu. Akan tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi sesudah pembicaraan ini, ada satu permintaan yang kembali disampaikan oleh keluarga, yaitu pihak keluarga menyampaikan menerima tawaran penggantian biaya, namun tidak berkenan untuk merincikan bukti pengeluaran. Kemudian keluarga Sultan juga menolak dana kemanusiaan yang ditawarkan dan meminta adanya jaminan pembayaran untuk biaya pengobatan Sultan. Selain itu, ini yang saya kira perlu kami sampaikan, mereka meminta ganti kerugian yang merupakan kerugian imaterial nilainya 10 miliar rupiah. Jadi ini sudah berbeda lagi dengan apa yang disampaikan
pada pembicaraan awal. Itu yang kemudian yang terakhir, saudara-saudara, yang ingin kami tegaskan adalah bahwa sebenarnya sebelum ada pemberitaan-pemberitaan yang viral ini, pihak perusahaan sudah mencoba dengan itikat baik menghubungi dan berbicara dengan keluarga Sultan dengan mengutus orang yang kalau kami sebut adalah pegawai senior dari perusahaan itu. Akan tetapi sayangnya belum ada kata sepakat tentang besarnya biaya kemanusiaan yang bisa diterima oleh keluarga Sultan. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini adalah bukti adanya itikat baik dari pihak perusahaan untuk membantu keluarga Sultan. Jadi sama sekali tidak benar kalau ada cerita bahwa pihak perusahaan mengabaikan kehendak untuk bertemu, apalagi kalau dikatakan menghindar dari pihak keluarga Sultan. Jadi kesemrautan kabel fiber optik ini tanggung jawab siapa? Jadi sebenarnya kalau bicara soal kabel fiber optik gitu, sebetulnya ini kan kasusnya udah lama ya, sudah dari Januari. Tapi yang terkini itu memang ada pengemudi ojek online yang akhirnya meninggal dunia gitu. Jadi pada waktu saya sampai ke TKP pun, sebetulnya memang udah nggak bisa dianggap sebagai TKP yang persis pada waktu kejadian gitu, karena memang kita juga belum ada rekonstruksi gitu kan. Nah sebetulnya ini yang salah. Masalahnya tuh atau salahnya atau tanggung jawabnya deh Pak gitu. Itu sebenarnya ranahnya siapa ya? Karena kalau baca dari Pemprov DKI memberikan peringatan gitu kan kepada Bali Tower. Dari Bali Tower membantah kalau itu kesalahan dari pihak mereka gitu. Nah sekarang masyarakat menilainya ya pemerintah harus tetap tanggung jawab gitu. Nah ini sebenarnya gimana sih Pak? Ya kalau kita mengikuti Perda nomor 8 tahun 1999, itu udah lama ya, zamannya Pak Sutioso, itu sudah ada perda tentang jaringan utilitas yang mengatur seluruh penataan jaringan utilitas, tetapi dan tanda petik masih di atas, ya Bang ya. Jadi peraturan itu masih membolehkan pemasangan kabel itu di atas, dan seluruh pemasangan itu harus izin pemerintah DKI Jakarta. Dalam hal ini dinas teknisnya adalah Dinas Bina Marga, karena selalu di bawah trotoar, dekat trotoar atau di jalan ya. Jadi yang punya jalan kan Dinas Bina Marga. Jadi secara teknis mereka lah yang selama ini memberikan izin pemasangan itu ya. Nah, tetapi kelemahannya dari perda tadi, satu, tadi boleh pemasangan di atas ya. Dan biayanya tuh hanya izin. Jadi izin mengajukan pemasangan utilitas habis itu selesai. Nggak ada biaya distribusi, biaya pemeliharaan, biaya perawatan misalnya ya. Atau kalau ada kejadian misalnya. Itu PR yang kedua. Yang kemudian yang menjadi catatan adalah perda itu belum bisa memberikan sanksi tegas atau menghukum kalau ada kejadian itu umpamanya Pemprov harus mengapain. Apakah mutus kabel misalnya ya, atau mencabut izinnya si penyedia jasa utilitas tadi gitu ya. Inilah yang kemudian di dalam usulan sejak 2019 Raperda Sarana Jaringan Utilitas Terpadu mulai memasukkan 3 hal, yaitu memaksa seluruh jaringan kabel nanti itu harus di bawah tanah, Mbak. Bahkan si pemilik tadi yang memasang ke bawah tanah dan membereskan yang di atas. Nah, sementara kalau di bawah trotoar atau di bawah tanah tadi ada namanya box, ya, ducting gitu, yang disediakan oleh Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Bina Marga. Jadi boxnya disediakan oleh Pemprov DKI, tapi si pemilik kabel yang nanti yang memindahkan atas biaya sendiri. Termasuk membereskan yang di atas kalau sudah dipindahkan. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, tegas. Kalau sudah ada ducting atau boxnya di bawah tanah nanti itu, ditemukan masih ada kabel di atas, itu pihak Dinas Bina Marga boleh memotong atau memutus kabel. Jadi aturannya jelas. Yang ketiga, pemilik kabel tadi akan dikenakan biaya restribusi daerah. Ya.
per kilometer. Untuk apa? Untuk membiayai biaya pemeliharaan, perawatan, dan juga pengawasan utilitas tadi di lapangan. Nah, tiga hal ini yang sejak 2019 dibahas dengan DPRD, yang kita harapkan segera untuk disahkan. Kenapa? Karena dengan disahkan ini nanti ada payung hukum bagi Pemprov DKI memaksa seluruh pemilik kabel tadi memindahkan ke bawah. Nah, anjuran dari PJ Gubernur kemarin bahwa untuk membereskan waktu 1 bulan, itu lebih kepada mengikat kabelnya aja, Mbak Anggi. Ya, kabelnya diikat, pakai sulok gitu istilahnya ya. Hanya dirapikan gitu di atas, nggak gelantung. Tapi itu nggak bisa masalah. Itu hanya sementara. Ya, idealnya tidak boleh ada lagi kabel itu malang melintang di langit Jakarta dan juga di kota-kota lain termasuk di Bodetabek. Saya lihat juga sama semrawutnya gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, sekarang ini kan Dinas Bina Marga sedang melakukan revitalisasi trotoar di beberapa lokasi ya. Ini sebenarnya merupakan kesempatan bagi Pemprov DKI memaksa di lokasi itu yang kabelnya masih di atas untuk segera diturunkan juga di bawah trotoar. Kenapa? Nggak lucu kan, Bang Anggi? Kalau trotoarnya udah jadi, kabel masih di atas, kalau dipaksa turun, trotoarnya kan dibongkar lagi nanti. Inilah yang menurut saya harus digunakan kesempatan itu. Momentum itu harusnya dijadikan dalam tanda petik pemaksaan seluruh pemilik kabel memindahkan lokasinya pada saat ada pembangunan atau perbaikan trotoar pun jalan. Ya. Nah, Ketiga, dengan adanya revitalisasi trotoar yang saat ini tuh sedang dikerjakan sama Bina Warga, tapi perdanya itu tuh belum direvisi gitu Pak, dan undang-undangnya ini sendiri masih belum disahkan oleh DPR. Apakah Pemprov DKI gitu kan punya power yang segitu kuat untuk memaksa Dinas Marga meletakkan semua kabel itu di bawah tanah, karena kan belum ada sanksi dan istilahnya belum ada aturan yang mengikat gitu loh Pak. Ya, main di izin ya. Kabelnya kan masih ada izinnya tuh, ya kan? Nah, izinnya ini yang digunakan ya. Kalau kamu nggak mau pindahkan, izinnya tak cabut. Jadi dengan wewenang itu, kan di undang-undang, di Perdata ini boleh, kan izin harus dari Pemda. Berarti Pemda kan juga punya hak untuk mencabut izin tadi, lagi. Sehingga dengan kewenangan itu, mumpung trotoar lagi diperbaiki, kalau kabelnya di atas nggak mau dipindah, dengan wewenangnya yang diberikan oleh Perda tadi, dia berhak memaksa. Pilihannya kan cuma dua, mau pindahin sendiri atau dipindahin. Nah, gitu kan? Dan diberi sanksi, gitu. Kalau dia tidak mau mematuhi aturan, apa tadi cabut aja sanksinya. Izinnya dicabut misalnya. Dalam kasus ini seperti Bali Tower misalnya ya. Kalau kasus itu tadi, Pemprov DKI melihat Bali Tower tidak ada itikat baik untuk membantu Mas Sultan misalnya, Pemprov DKI bisa menggunakan wewenangnya untuk mencabut izin tadi, Mbak. Ya, artinya di sini sebagai pemberi izin, pengelola kawasan kota, Pemprov DKI harusnya bisa bertindak tegas ya kepada seluruh penyedia jasa. Dan ini juga berlaku untuk semua. Kenapa, Mbak? Karena kondisinya sekarang dengan kabel yang bergelantungan, keamanan keselamatan warga DKI terutama tidak ada yang menjamin kan. Kita semua sebenarnya terancam, pejalan kaki, pengendara lalu lintas ya. Apalagi di lokasi-lokasi yang penerangannya tidak cukup memadai. Sementara kita lihat begitu Mbak Anggi keluar rumah, itu kabel kan ada di mana-mana di sekitar kita, gitu kan? Itu sebenarnya Pemprov DKI punya wewenang dengan kondisi seperti sekarang, diskresi istilahnya yang Gubernur ya, bisa memaksa seluruh pemilik kabel untuk segera pindah ke bawah. Kalau dia mau dipindah, pilihnya dua, dicabut. Kalau tidak, ada kejadian, harus berani bertanggung jawab. Sehingga tidak akan ada lagi lempar tanggung jawab seperti sekarang, Mbak Anggi. Nah, yang jadi pertanyaannya, jelas aturannya. betul. Jelas. Ini menarik kalau dari statementnya Pak Nirwono gitu ya, menjadi pertanyaan saya pada akhirnya adalah, sebetulnya Pemprov DKI sadar betul nggak bahwa mereka punya wewenang untuk mencabut izin itu? Karena kalau yang terakhir, saya belum update lagi yang terkini gitu. Kalau yang terakhir itu kan adalah, ini seperti lempar tanggung jawab kan, hanya berupa himbauan, hanya berupa perintah segera, tapi nggak ada ultimatum. Saya cabut izinnya, kalau ini nggak bisa begini, kayak gitu. Makanya akhirnya perjalanan kasus yang sebetulnya nggak perlu sampai sepanjang ini, sampai sekarang tuh nggak selesai gitu loh Pak. Betul, karena tadi sekarang ini yang terakhir aturan pemasangan utilitas itu ada di Pergub nomor 106 tahun 2019. Judulnya Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. Artinya apa? Namanya juga pedoman ya. Pedoman penyelenggaraan kan berarti kan lebih kepada acuan. Bukan ada sanksi kan, namanya pedoman, gitu kan. Itulah yang membuat kenapa
dalam tanda petik tadi Pemprov tidak bisa memberikan sanksi tegas. Satu itu ya. Secara hukum kalau namanya pedoman pasti bukan pemberian sanksi. Itu ada di Perda sebenarnya kan kalau mengikuti aturan. Tapi kan saya katakan tadi di Perda itu masih boleh. Tahunnya tahun 1999. Jadi sudah lama artinya aturan itu ya. Artinya perlu disempurnakan dengan kondisi sekarang itu iya gitu. Satu. Kedua yang tadi saya katakan, di situ diatur bahwa seluruh jaringan utilitas tadi harus mendapatkan izin dari Pemprov DKI. Dalam hal ini dinas teknis yang ditunjuk adalah Dinas Bina Marga. Kalau aturan itu jelas, sebenarnya penanggung jawabnya ada di Dinas Bina Marga. Persoalannya ya, apakah Dinas Bina Marga melakukan evaluasi dan juga audit seluruh kabel di Jakarta? Gitu kan? Mereka tahu nggak di lokasi ini si pemilik kabelnya siapa? Gitu kan? Kabel-kabel yang membahayakan itu punya siapa? Gitu. Ini yang sebenarnya bisa diusut gitu ya. Artinya kan kalau perangkatnya itu tadi bisa bekerja dengan baik, Dinas Bina Marga dapat mengumumkan siapa pemilik kabel tadi yang dalam tanda petik membahayakan pengunjung misalnya, ya. Yang bergelantungan semprot itu punya siapa sih sebenarnya? Nah, gitu sebenarnya bisa kalau tadi dilakukan pengawasan. Ya, yang saya takutkan mereka main izin, kemudian masang sendiri di lapangan, kemudian tidak ada pengawasan. Sehingga bisa jadi petugas dinas harga sendiri tidak tahu ini kabel punya siapa. Kalau kita lihat di tiang-tiang itu kan tumpukannya luar biasa kan Bang. Mumet kalau lihatnya kayak gitu kan. Iya, Gering-gering iya, gitu, benar. kita sendiri juga nggak tahu ini kabel punya siapa gitu. Jadi ini menurut saya yang harus diperbaiki ya sistemnya. Karena izin dari Hmm. mereka gitu. Nah, ini hanya bisa dibuktikan dengan apa? Gampang. Lokasi-lokasi yang dianggap berbahaya, kasih ultimatum. Kalau tidak ada perbaikan, tidak ada pemindahan, kabelnya akan dipotong. Maka si pemilik kabel tadi akan datang, Mbak. Kalau dibalik ya, kalau dinas bina marga yang ngasih merunut, kan pusing itu. Kabel ini punya siapa, pemiliknya siapa. Itu diberitahu aja, diberi kepada publik ya, bahwa lokasi ini akan dilakukan pembenahan kabel ke bawah tanah. Bagi pemilik kabel yang tidak memberikan informasi kepada dinas, akan diputus misalnya. Maka dengan demikian, si pemilik kabel pasti akan berbondong-bondong datang, Mbak. Kalau seandainya ultimatum itu diberikan, terus katakanlah di Jalan Antasari ini gitu Pak ya, Iya, kabelnya itu iya, harus dipindah ke bawah, berarti kan ini akan ada eh, kegiatan nih gitu. Itu iya. akan mengganggu listrik atau mungkin hal-hal yang mendukung kehidupan Ya, bermasyarakatnya nih Pak. Itu kan juga kalau mungkin pakai jadi teknologi, pertimbangan. ya, kalau pakai teknologi canggih enggak, ya, seperti ini. Ada teknologi namanya dari dari Dirjen Direktorat Bina Konstruksi PUPR, ya. Namanya trenchless, artinya kegiatan pengeboran di bawah tanah tanpa harus membuka galian kebuka. Nah, teknologi itu sudah digunakan untuk pekerjaan Sodetan Ciliwung, Mbak. Itu. Jadi sekarang PUPR ini sedang membangun instalasi pengolahan air limbah di beberapa kota, ya seperti di Pekanbaru, Makassar, Medan, dengan menggunakan teknologi tadi. Jadi dia ngebor dari bawah tanpa harus membuka galian yang seperti kita lihat selama ini. Teknologinya sudah ada. Nah, kalau tadi yang Mbak Anggi tanyakan, saya sudah kebayang. Pasti kerjaan konstruksi kita kan pasti nanti bongkar trotoar, saluran jalan, separuh jalan ditutup gitu kan. Sehingga pasti akan menimbulkan kemacetan, akan menimbulkan reaksi dari masyarakat. Nah, dengan teknologi tadi, sebenarnya tidak perlu menutup jalan penuh, pekerjaan dari bawah itu bisa dilakukan. Tinggal Pemprov DKI berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Karena teknologi tadi sudah dilakukan di beberapa kota. Dan untuk Jakarta, teknologi itu sudah digunakan untuk sodetan Ciliwung kemarin. Kan ada beberapa lokasi sodetan Ciliwung tadi juga tidak membongkar jalannya. Jadi secara teknis sangat bisa, apalagi kalau kita bicara sodetan Ciliwung kan gede banget ya istilahnya kan. Kalau istilahnya mau bikin yang kecil untuk utilitas rasanya nggak sulit. Gitu. Artinya kalau kita bicara kemauan ya rasa-rasanya bisa. Apalagi pemindahan kabel ke bawah tanah itu kan kalau kita bicara di kota-kota dunia itu udah 20-30 tahun yang lalu Bang. Kita udah ketinggalan sekali sebenarnya. Jadi pilihannya mau kita tata ulang ke bawah tanah atau tidak. Itu yang di dalam rencana Indo Bina Marga itu kita dorong harus ada untuk pemindahan ke bawah tanah. Cepat atau lambat harus.
Karena faktor keamanan Keselamatan keselamatan dan ya menurut iya. saya itu nggak bisa ditawar ya. Berapapun biaya pemindahan tanah itu, kabel ke bawah tanah tetap jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya nyawa. Kalau saya Iya. begitu, karena kita yang tadi kita obrolkan, ini kan yang viral, yang selama ini tidak viral. Kasus nih contoh, bulan 2018 ya saat itu nggak salah, ada dua petugas jaga Transjakarta, penjaga loket di WTC Mangga 2, ya, trotoarnya baru hujan, ada kabel listrik yang mengelupas, begitu dia turun dari JPO itu, dia tewas kesetrum di trotoar itu. Coba. Tapi karena tidak viral, akhirnya tidak menjadi persoalan. Termasuk tadi juga mereka bingung melaporkan kepada siapa pemilik kabel yang mengelupas itu, gitu. Terus kemudian ada juga kabel di daerah Warung Bujet, JPU Warung Bujet yang kabelnya itu menempel dari JPU. Sehingga pada saat hujan itu ada pelintas yang melewati JPU tadi juga kesetrum. Jadi sebenarnya banyak kasus, cuman persoalannya adalah tidak pernah terekspos, ya, tidak pernah viral. Belum lagi para pejalan kaki yang kejeblos karena galian kabel atau saluran air. Banyak itu cerita itu ya. Orang turun dari bis, kemudian jalan kecemplung ke got ya, ke galian karena ada galian kabel, galian saluran air itu cerita yang paling banyak terjadi pejalan kaki. Jadi sebenarnya membahayakan Iya. posisi kabel-kabel dan juga saluran yang selama ini tidak pernah diurus dengan baik begitu. Ini yang Ini udah menjadi alert. catatan. Harus, betul. Ini momentum yang menurut saya harusnya dipercepat ya. Karena kita ketinggalan sudah 20 tahunan lebih. Kalau mau bicara soal waktu ya. Mau bicara mahal misalnya. Berapa mahal yang harus dibayar misalnya. Kalau dibandingkan dengan biaya nyawa. Kalau masih nawar ya. Si penyedia jasa misalnya ya. Karena dalam diskusi, waktu pembahasan raperda itu juga mereka merasa keberatan tadinya. Ya. Keberatan tadinya tuh gini. Memindahkan ke bawah itu pasti mereka akan menambah kos. Ya kan? Menambah kos. Tapi yang tadi pertanyaan saya tadi. Kalau masih bicara biaya keamanan keselamatan, masa harus menghitung biaya sih, gitu kan? Pada akhirnya kan tujuan utamanya pemerintah adalah melindungi keamanan keselamatan warga di ruang publik. Itu menurut saya yang harusnya dijadikan catatan. Penyedia jasa juga harus memahami itu. Kabel-kabel itu kan tidak ada jaminan ya. Biarpun dilakukan pengawasan, kalau lagi apes, Mbak, lagi lewat ada truk gede misalnya ya, atau bis besar, itu kan kabel bisa kecantol gitu kan. Jadi posisi seperti itu harusnya sudah tidak bisa ditawar. Nah sekarang yang kita Iya tinggal betul. tunggu adalah keberanian dan ketegasan dari PJ Gubernur. Mumpung Iya. sekarang ini lagi jadi momentum. Tanpa itu susah. Dan Iya. menariknya sebenarnya saya ingat pada rapat terakhir bulan Maret 2023 itu tiga pihak ya, Dinas Bina Marga, penyedia jasa, dan anggota DPRD semuanya setuju untuk memindahkan ke bawah tanah. Nah, kenapa belum selesai? Persoalannya lebih kepada diskusi restribusi daerah. Mereka masih berkutat per 1 kilometer itu berapa rupiah nanti. Itu aja sebenarnya yang jadi catatannya. Biasa. Kalau itu kan udah urusannya beda ya. Itu pasti urusannya Iya. pasti nego kalau itu. Tapi pembahasan terakhir itu sebenarnya secara teknis dari segi tata kota, kemudian dari segi aturan mereka sangat setuju, nggak ada yang bantah. Tinggal Oke. pelaksanaannya tadi yang perlu segera. Kira-kira itu catatan saya, Mbak Anggi. Ya, oke. Ya, kita tinggal tunggu aja nanti langkah tegasnya ini kan sekarang udah jadi viral gitu kan ya. Iya, Terus betul. cost untuk pemulihan Sultan ini, kalau tadi saya Ya, ngobrol dengan orang tuanya ini, angkanya nggak kecil gitu, sangat besar. betul, Apalagi berkaitan dengan pita suara yang masih menunggu mujizat sebetulnya. Apakah betul-betul betul, bisa diperbaiki atau ya udah gitu betul, aja. Karena kan ini kaitan dengan pita suara. Jadi mudah-mudahan nggak ada sultan-sultan yang lain. Mudah-mudahan betul. bisa Tidak melek ada Mas Fadim, almarhum Mas Fadim lagi kan? dan nggak ada almarhum Mas Padim yang Betul. ini yang ketahuan ya, Sebenarnya yang 2 tahun ini. betul, betul. Ya. Jadi menurut saya kalau dalam kondisi sekarang ya, rekomendasi saya lebih kepada tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral itu Iya, seperti ini. Misal ya, Pemprov DKI melalui PJ Gubernur itu bisa membantu memberikan bantuan kesehatan, taruhlah rumah sakit daerah bahkan rumah sakit pusat kan ada di Jakarta yang terbaik. Sangat bisa untuk dibantu istilahnya ya. Kalau masih kurang bisa diberikan rekomendasi untuk pengobatan ke luar negeri ya. Kalau ukuran Jakarta ke Singapura misalnya ya. Pemprov DKI kalau soal itu rasanya tidak ada masalah kesulitan. Satu. Kedua, penyedia jasa juga harus punya tanggung jawab moral, Mbak. Ya, dalam hal ini Bali Tower juga harus ada. Masa nanti Pemprov DKI bantu, pihak kepolisian bantu misalnya ya. Si pemilik kabel malah lepas tangan menurut saya bantu akan sangat disayangkan.
Kira-kira itu catatannya. Memang betul bahwa per 10 Agustus kemarin Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga telah menata kembali penataan utilitas yang semeraut di sejumlah titik di ibu kota. Langkah ini mudah-mudahan bisa konsisten. Bukan hanya karena berita yang sudah menelan korban ini kemudian telah viral di media sosial. Karena bagaimanapun juga, jaminan keamanan masyarakat di ruang publik termasuk tanggung jawab pemerintah. Sampai bertemu di episode berikutnya di Inside Story with Anggi.